Baik, mari kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, salam sehat selalu, salam sejahtera. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan dihindarkan dari semua kejelekan. Nah, ini kita masuk ke diagram listrik industri ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang resistor dan kapasitor, nah kita sekarang masuk ke diagram listrik industri. Nah, ini di sini kita akan membahas simbol-simbol listrik, diagram tangga, diagram pengawatan, garis tunggal, dan diagram blok, hubungan motor dan terminologi. Nah, untuk yang pertama ini ada simbol-simbol kelistrikan. Ini simbolnya ada fuse seperti ini, MCB, push button on seperti ini, push button off seperti ini, select switch, kontaktor, timer, relay, dan simbol normally open dan normally close. Nah, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut di referensi atau kalian bisa cari-cari sendiri simbol-simbolnya, karena saya menyampaikan ini saja yang untuk kalian ketahui saja. Jadi ingin memahaminya nanti kalian bisa membaca di referensi. Nah, ini ada lanjutannya. Ini ada keterangan gambarnya, ini dari nomor 1 sampai 20. Ini ada keterangannya seperti ini. Nanti bisa kalian ini bisa kalian screenshot, nanti bisa di searching referensinya. Ini fungsinya untuk apa, motor fungsinya untuk apa. Nah, lalu diagram tangga ini atau disebut juga dengan ladder diagram adalah bahasa yang paling populer untuk membuat program PLC, yang mana tidak lain berupa simbol dari skema diagram rangkaian listrik. Diagram tangga adalah skema penyajian dari rangkaian, bukan penyajian fisik. Jadi hanya seperti simbol-simbol saja, bukan bentuk fisiknya. Komponen listrik dan penghantar disusun menurut fungsi listrik pada rangkaian secara sistematis. Penyederhanaan adalah tujuan dari skema tata letak diagram tangga. Keruwetan diagram tangga dapat dikurangi dengan menunjukkan setiap rangkaian sebagai suatu garis vertikal tunggal. Nah, ini ada contohnya, dua garis power dihubungkan dengan sumber daya dan berbagai rangkaian terpasang diantaranya seperti anak tangga. Dimaksudkan untuk menunjukkan diagram garis skema penyajian rangkaian listrik. Nah, ini seperti ini ya, diagram tangga. Ini kan bentuknya seperti tangga kan. Lalu ini ada diagram tangga yang selanjutnya. Ini ada garis tipis yang menggambarkan rangkaian kontrol. Lalu ini ada alat kontrolnya, ini sambungan konduktor. Ini garis tebal mengindikasikan rangkaian daya. Ini ada motornya, ada tiga fasa ya, ini 1, 2, dan 3. Lalu dimaksudkan untuk menunjukkan diagram garis skema penyajian rangkaian listrik. Jadi diagram tangga itu untuk menyajikan diagram garis skema penyajian rangkaian listrik. Jadi bukan bentuk fisiknya bukan seperti ini, cuman bentuk rangkaiannya, alurnya, arus listriknya seperti ini. Nah, ini pada motor, diagram pengawatan biasanya terdapat dalam tutup magnet atau starter motor. Diagram pengawatan maupun tangga biasanya dibedakan dengan garis tebal maupun tipis. Garis tebal digunakan untuk penghantar yang membawa arus tinggi, sedangkan garis tipis merupakan rangkaian pengendali. Lalu untuk rangkaian yang lebih kecil akan lebih menguntungkan jika menggunakan diagram fisik dibanding diagram skematis. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan sebenarnya dan lokasi fisik dari semua bagian komponen pada rangkaian. Ya, ini seperti ini ya. L1, L2, L3, ini ada fasa L1, fasa 2, fasa 3, lalu di penggambaran penyajiannya seperti ini. Lalu diagram garis tunggal juga memungkinkan lebih banyak penyederhanaan dengan mengabaikan fungsi-fungsi pembantu. Sering dijumpai untuk menunjukkan pemutusan utama atau major switching. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya, penyajiannya. Lalu ada diagram blok sistem kendali. Ini ada set point, ada summing junction, error controller, amplifier, dan output sensor feedback. Nah, lalu ini ada hubungan motor dan terminologi. Ada 3 jenis motor DC ya, yang pokok yang diklasifikasikan menurut metode penguatan medan. Motor shunt, motor seri, motor compound. Jenis motor sendiri ada motor tipe shunt, motor DC tipe seri, motor DC tipe gabungan.
motor DC simbol daya sendiri. Nah, ini juga ada hubungan motor shunt. Motor DC tipe shunt adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angkel atau armatur winding. Motor DC tipe shunt ini merupakan tipe motor DC yang sering digunakan. Hal ini dikarenakan motor DC shunt memiliki kecepatan yang hampir konstan. Meskipun terjadi perubahan beban, kecepatan akan berkurang apabila mencapai torsi tertentu. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti ini hubungannya. Nanti ini sekilas saja, tidak perlu dipahami secara mendalam. Lalu ini ada hubungan motor seri. Ini hubungan DC tipe seri disebut juga dengan series DC motor. Ini adalah kumparan medannya dihubungkan secara seri dengan kumparan armatur winding. Dengan hubungan seri tersebut, arus listrik pada kumparan medan adalah sama dengan arus listrik pada kumparan angkel. Kecepatan motor DC tipe seri ini akan berkurang seiring dengan penambahan beban yang diberikan pada motor DC tersebut. Ini ada persamaannya seperti ini hubungannya. Lalu untuk motor kompon, ini motor DC tipe gabungan dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis, long shunt kompon DC motor dan short shunt kompon DC motor. Lalu ada motor kompon, ini mempunyai sifat seperti motor seri dan shunt, tergantung lilitan mana yang kuat. Nah, ini hubungan motor kompon yang tadi, ini panjang, ini pendek. Nah, ini di sini ada apa ini? Ada lilitannya ya, ini ada lilitannya. Sedangkan yang pendek tidak ada lilitannya, langsung ke motornya. Nah, materi kali ini singkat saja ya. Nanti untuk memahaminya kalian bisa baca-baca referensi lagi. Ini nanti untuk pernyataan-pernyataan ini nggak perlu dihafal, kalian hanya baca untuk referensi saja. Mungkin nanti ini lebih didalami di saat praktikum. Sekian dari saya. Nanti kita bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih.